sore hari ini ya. Kebetulan ini kita ambil videonya pada jam sore hari ya, sekitar pukul berapa ini saya tidak tahu, sekitar pukul 5 atau pukul 4, tentang satu tanaman yang sangat penting dalam kehidupan suku Manggarai ya. Oke, tanaman apa itu? Tanaman ini dalam bahasa Manggarai disebut nao, tapi bahasa latinnya Cordyline terminalis ya, Cordyline terminalis ya. Saya kira sobat-sobat di seluruh Nusantara yang senang dengan tanaman atau ingin mengetahui tentang jenis-jenis tanaman atau mengenal ya, bisa juga langsung tahu kira-kira di daerah Anda tanaman ini seperti apa namanya bahasa lokalnya. Tapi ini dalam bahasa latinnya Cordyline terminalis ya. Oke, kembali saya jelaskan kenapa tanaman ini menjadi sangat penting di otonomi lokal, kehidupan berbudaya suku Manggarai. Ini berkaitannya dengan adat tradisi turun temurun ya. Selain sebagai tanaman hias ya, seperti di belakang saya ini di halaman rumah, tetapi tanaman ini menjadi sangat penting ya. Ini menjadi sangat penting bagi orang-orang tua dulu di suku Manggarai ketika ada kelahiran ya seorang bayi, bayi yang baru lahir. Tanaman ini menjadi tempat untuk menggantung ari-ari bayi yang baru lahir. Biasanya mereka tempatkan ari-ari tersebut di dalam sebuah kantong ya, kantong atau pundi-pundi yang terbuat dari anyaman sejenis tikar ya. Ari-arinya ditaruh di dalam, terus dalam pundi-pundi tersebut ari-ari ditaburi dengan abu dapur ya. Selain ditaburi dengan abu dapur, juga disirami dengan air hangat ya. Itu ada beberapa maksud menurut cerita orang-orang tua ya di suku Manggarai, bahwa kalau abu dapur ya untuk menghindari ari-arinya dikerumuni oleh semut ya, sehingga bayinya aman ya, tidak terganggu ya, saat bayinya terbaring atau tidur nyenyak, bisa tidur nyenyak. Yang berikut untuk menjaga kestabilan tubuh bayi sehingga bayinya tidak kedinginan, itu disirami dengan air hangat ya, kira-kira begitu analisisnya ya. Tetapi lanjut, yang paling penting ingin saya informasikan dalam video saya kali ini tentang manfaat dari tanaman nao ini atau Cordyline terminalis ini, yaitu di suku Manggarai tanaman ini menjadi pagar batas ya, pagar batas atau pilar. Jadi sebelum orang-orang tua dulu mengenal pilar ya, mengenal pilar yang seperti ada sekarang ya, ketika kita mau mau mensertifikasi tanah ya di agraria, itu kita menggunakan pilar. Tapi sebelum mereka mengenal agraria dulu atau mengenal yang namanya pilar, mereka gunakan ini jadi pembatas ya, pembatas antara bidang tanah yang ini sebelah dengan yang sebelah. Nah, untuk lebih lanjut ya, mari kita lihat bagaimana fungsi dari nao Cordyline terminalis ini sebagai pagar pembatas bidang tanah dan luas tanah perorangan di suku Manggarai, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Oke. Ini dia ya, ini dia semacam pagar pembatas ya, dalam bahasa Manggarai disebut langang ya. Jadi tanaman ini dipakai untuk menjadi pembatas ya kepemilikan luasan tanah perorangan atau individu ya. Jadi sebesar apapun ya, seluas apapun atau sekecil apapun bidang tanah-tanah adat di Kabupaten Manggarai, itu awal mulanya pembagian tanah itu dibutuhkan kontribusi dari tanaman jenis nao ini, Cordyline terminalis ya. Ini dia. Ini kita lihat ini batas ini lihat. Nah, ini ke atas. Nah, itu ke sana. Tuh. Nah, jadi nao atau Cordyline terminalis ini menjadi tanda batas antara tanah
kepemilikan tanah yang ini sebelah dengan yang sebelah. Jadi orang akan patut ketika melihat tanda yang menjadi pengganti pilar di atas tanah orang perorangan ya, sehingga tidak menimbulkan sengketa tanah ya. Karena di Manggarai terus terang persoalan yang terbesar yang sering terjadi itu di tengah masyarakat adat itu adalah perang tanding, itu perang perebutan lahan ya, perebutan lahan dari sebuah suku atau kampungnya dengan lain. Tapi tanaman ini sangat membantu ya untuk menjadi tanda ya, tanda hak milik atas luasan bidang tanah perorangan. Yang ini tanaman ini namanya nao ya, nao yang dalam bahasa Latin, bahasa lokalnya nao, bahasa Manggarai ya, dalam suku Manggarai disebut nao, tetapi dalam bahasa Latinnya Cordyline terminalis ya. Itu manfaat yang paling penting ya, peran penting dari tanaman ini. Jadi kalau kalian di tempat lain mungkin menggunakan tanaman lain ya, atau sejenis, tetapi di suku Manggarai tanaman ini punya kontribusi yang sangat penting untuk menjadi pagar batas luasan bidang tanah perorangan. Kalaupun pada pembukaan atau lahan baru secara besar-besarannya, lingko orang Manggarai bilang, itu peran tanaman ini, nao ini tetap menjadi kebutuhan yang sangat mendasar ya, untuk dijadikan pagar batas ya dalam pembagian tanah untuk satu kampung ya, secara orang perorangan ya, menjadi pagar batas seperti ini sana. Pagar batas ini batas tanah. Jadi demikian itu fungsi dari tanaman yang disebut dalam bahasa Manggarai nao, dalam bahasa Latinnya Cordyline terminalis, dalam suku Manggarai itu sebagai pagar batas, pembatas ya. Jadi bukan sekedar tanaman hias di halaman rumah ya. Jadi bukan sekedar untuk tumbuh begitu saja ditanam di kebun, tetapi yang terpenting tanaman ini adalah tanaman penentu hak luasan batas tanah orang per orang ya, secara individu dalam suku Manggarai, secara turun temurun sejak dari nenek moyang di suku Manggarai sudah diwariskan ya, bahwa tanaman yang harus dipakai adalah tanaman ini ya, nao dalam bahasa Manggarai, dalam bahasa Latin Cordyline terminalis. Jadi demikian video saya sekali lagi menyampaikan beberapa atau mengulang beberapa manfaat dari tanaman ini. Pertama, dia sebagai tanaman hias di depan rumah ya. Yang kedua, tempat untuk menggantung ari-ari bayi yang baru lahir ya, di mana ari-ari tersebut ditaruh dalam sebuah kantong atau pundi yang terbuat dari anyaman tikar, terus ditaburi dengan abu dapur ya, dan disirami dengan air hangat ya. Maksudnya itu untuk keamanan dan kenyamanan jabang bayi ya yang baru lahir. Nah, tetapi yang lebih penting lagi dan yang paling prioritas, bahwa tanaman nao ini kenapa menjadi sangat penting di suku Manggarai? Karena dia menjadi tanaman pembagi atau penentu batas atau pilar ya, penentu atau tanda atas luasan hak milik individu atau perorangan atas sebuah bidang tanah ya. Jadi dengan melihat tanda ini, orang tidak berani untuk melewati ini ketika mereka menggarap tanah ya. Ini bisa dilihat, ini batangnya sampai di sini. Coba dekatkan kameranya sini. Ya, ke atas. Oke, keluar lagi ke sebelah ya. Ini kemarin orang baru menggarap ya tanahnya untuk dijadikan kebun ya, kebun ketela pohon ya. Yang sebelahnya, sebelah dari pohon ini ya, pohon nao ini Cordyline terminalis sebelahnya. Nah, ini miliknya orang lain ini, yang ada rumah ini di belakang. Oke, bisa dimengerti. Jadi dalam video ini saya ingin memberi pengetahuan bahwa di otonomi lokal orang Manggarai ada sebuah kearifan ya,
lokal juga secara turun temurun dari nenek moyang kita ya di suku Manggarai, menggunakan nao atau Cordyline terminalis ini untuk menjadi pilar ya sebelum suku orang-orang di suku Manggarai mengenal agraria ya atau pilar agraria ya. Itu fungsi dari tanaman. Oke sobat di seluruh Nusantara, demikian video saya sore hari ini ya tentang nao, fungsi dari ini tanaman nao yang dalam bahasa latinnya Cordyline terminalis ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita kembali bertemu dalam video-video saya tentang manfaat dari spesies-spesies tumbuhan atau tanaman lokal di Kabupaten Manggarai, Flores NTT yang sangat berguna untuk para pencinta atau orang-orang yang suka dengan tanamannya atau tumbuhannya, atau orang-orang yang membutuhkan informasi tentang tanaman-tanaman lokal di mana saja berada di seluruh Nusantara. Oke, demikian video saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya supaya video saya bisa berkembang ya. Tapi intinya video saya ini ya, untuk melestarikan kebudayaan dan konservasi ya, bukan sekedar untuk dimonetisasi ya. Jadi mudah-mudahan informasi saya ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Oke, terima kasih. See you next video.